Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mak Saufa. Alhamdulillah di kesempatan kali ini Mak Saufa mau sharing-sharing tentang tips hemat untuk bunda-bunda semua. Dan di kesempatan kali ini emak tuh mau ngebahas tentang tips hal-hal apa yang emak lakukan untuk membuat penghematan emak itu bisa berhasil gitu ya bunda ya. Kadang karena sering banget kan kita udah berhemat berhemat berhemat, tapi udah berhemat berapa hari di pertengahan bulan kita malah nggak sadar melakukan pemborosan, mungkin karena kita tertekan gitu ya bunda ya. Contohnya aja di minggu pertama kita hemat, minggu kedua kita hemat, minggu ketiga karena kita udah nggak tahan akhirnya kita belanja belanja dan belanja, dan uang kita jadi berantakan ya, penghasilan jadi berantakan, keuangan budgeting juga jadi morat-marit kayak gitu. Dan di sini tuh kunci supaya kita itu hematnya itu bisa sampai lama gitu ya bunda ya. Jadi buat bunda-bunda yang masih sering gagal dalam mengelola keuangan, simak baik-baik tips dari emak ini. Yang pertama adalah jangan banyak habiskan waktu kita untuk scroll-scroll HP. Itu tuh hal kecil tapi ngaruh banget sama keuangan kita. Kok ngaruh mak? Iya, dari kita scroll-scroll HP gitu kan, pasti kalau kita scroll HP itu kan terus ngelihat kayak postingan temen, terus apa ya, sosial media seperti itu, ngelihat baju bagus, ngelihat perkembangan fashion atau tas bagus atau make up bagus. Biasanya hal kayak gitu tuh yang bikin kita jadi pengen belanja gitu ya bunda. Padahal hal-hal itu kan mungkin belum terlalu penting untuk kita. Jadi itu tuh penting banget ya bunda-bunda ya. Kalau kita nggak penting-penting banget nggak usah scroll-scroll. Kayak contohnya aja nih, kita hari ini bingung mau masak apa, ya udah kita ketik aja resep makan siang atau ide menu makan siang yang mudah, kayak gitu aja yang diketik, udah habis itu ditonton selesai, ya udah masak kayak gitu ya, atau langsung belanja aja. Jadi jangan malah ngebuka yang lain. Biasanya kita tuh suka ke distract gitu ya, maunya cari apa, malah nontonnya apa, dan kita akhirnya berlama-lama ngabisin waktu, ujung-ujungnya nggak masak, beli. Terus habis beli nggak masak, kita belanja pula tuh. Jadi double-double kan ya pemborosannya. Dan itu juga sering banget emak alami ya. Jadi emak juga tuh sering ngalamin kayak gitu. Makanya emak juga tuh kayak mulai diet sosial media gitu ya. Diet supaya nggak terlalu banyak scroll-scroll. Jadi dalam sehari itu emak selalu kayak ngasih alarm, seumpama pengen scrollnya 30 menit aja kayak gitu. Ya kadang ini ya melar jadi 40 menit gitu. Yang penting kita nggak sampai ngabisin waktu kita gitu. Soalnya kita itu kayak kalau udah scroll-scroll itu tuh udah nikmat banget, sambil rebahan, sambil ngopi, sambil bikin es. Waduh. Dan itu tuh kayak bisa banget ngebawa kita akhirnya apa, pengen belanja jadi males-malesan, jadi nggak mau gerak sama sekali di hari itu, dan jadi borosnya double-double tuh ya, garis bawahin. Itu jadi borosnya double-double. Yang pertama jadi nggak mau masak, yang kedua jadi beli makanannya, yang ketiga kita jadi pengen belanja apa yang kita lihat tadi. Padahal apa ya, apa yang kita punya itu sebenarnya udah cukup gitu ya bunda ya. Apa yang kita miliki itu udah cukup. Makanya kita sering banget kan dengar bahwa syukurilah apa yang kamu punya, syukurilah apa yang kamu punya, kayak gitu. Bahkan di beberapa ini kan kita sering banget dengar ya bahwa kalau semua kita punya barang itu jadi kayak ada hisapnya gitu loh bunda. Jadi itu tuh juga sebenarnya mengingatkan diri kita supaya kita tuh nggak banyak belanja gitu ya, di garis bawahi. Kita bukan berarti kita buruk ya kalau seperti itu, bukan, tapi ada baiknya kan kita perbaiki sedikit demi sedikit. Selain scroll-scroll sosial media, yang kedua, hal yang bikin kita itu keuangan kita itu berantakan, terus kita jadi malah boros padahal pengennya itu hemat ya. Ini hal yang sering orang tua kita kasih tahu pada kita dulu waktu kita kecil, tapi belum pernah kita praktekkan. Bangun pagi ya. Jadi ini tuh memang kayak klise banget ya, sering banget orang tua ngasih tahu. Tapi setelah mak jalanin ya,
Jadi, kita kan kalau, bangunnya normal gitu sama kayak anak-anak kita bangun, pastinya kita harus lebih awal dong ya, kayak bikinin sarapan mereka, bekal mereka, terus siapin baju mereka atau, sekedar apa sih kayak, pastinya kan namanya kita ibu ya, emak-emak, pasti kita banyak banget hal yang harus kita lakukan. Dan, bangun pagi itu adalah jawaban dari semua itu. Biasanya kalau kita nggak bangun pagi otomatis keteteran dan akhirnya ngasih uang saku lebih banyak, yang pertama. Yang kedua, kita nggak bikin sarapan akhirnya beli, seperti itu. Sesekali sih boleh ya Bunda ya, namanya kita hidup pengen dong agak santai, itu sesekali aja. Tapi, ya jadi bangun pagi itu ngaruh banget sama hidup kita. Bahkan ada, beberapa penelitian orang-orang sukses itu diawali dengan bagaimana mereka bangun pagi. Makanya kita kan sering banget kayak, di agama Islam itu diajarin kalau kita itu bahkan sholat tahajud, habis itu kita bermuhasabah, terus banyak istighfar di pagi hari, banyak belajar seperti itu. Dan kita para ibu rumah tangga kalau habis sholat tahajud kan bisa tuh ya kita kayak sambil zikir gitu, kita nyuci-nyuci piring, nyapu-nyapu, kerjaan beres, nanti anak-anak bangun, makanan udah tersedia, dan mereka berangkat sekolah, kita udah nyantai deh tinggal ngurusin adik-adiknya, seperti itu. Jadi itu tuh sebenarnya memang sih kalau awal-awal agak susah, tapi cobalah diniatkan kayak mau tidur tuh, "Ya Allah, berilah kekuatan agar aku besok bisa bangun pagi, sholat tahajud dan bisa mengerjakan hal-hal dengan senang, dengan kemudahan-Mu ya Allah," seperti itu. Jadi, itu tuh bisa ngaruh banget loh sama hidup kita, sama penghematan kita, atau sama keuangan kita, itu tuh ngaruh banget. Selanjutnya tips yang ketiga supaya penghematan kita itu berhasil sampai akhir bulan, sampai gajian lagi, yaitu kita harus menerapkan batasan-batasan sama diri kita. Batasan-batasan pengeluaran uang yang bisa kita lakukan. Contohnya aja ya, kalau seumpama kita lagi mungkin lagi jalan nih sama anak, terus anak pengen jajan gitu ya. Kita kan pasti punya dong batasan-batasan. Selama masih di bawah 5.000 aman, mereka boleh jajan kayak gitu ya. Biasanya kalau emak sendiri tuh seperti itu. Jadi menerapkan batasan-batasan kayak mau belanja pun selama belanja ini tuh di bawah 30.000 aman. Terus kayak jalan-jalan sekeluarga pun kasih batasan bahwa pengeluaran hari ini tuh jangan sampai di atas 100.000. Kalau di atas 100.000 nanti kita harus ada pengeluaran lain yang dikurangi, seperti itu. Jadi saling mengisi satu sama lain, seperti itu ya. Jadi kita harus punya batasan-batasan pengeluaran dalam apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, insya Allah dengan 3 tips di atas, semoga kita semua senantiasa memiliki keuangan yang bisa sesuai sama budgeting kita ya. Namanya kita penghasilan tuh beda-beda kan tiap orang, terus kemampuan untuk membeli juga beda-beda, jangan disamakan. Kalau semua mereka makannya ayam, daging, kita kok makan tempe, ya udah alhamdulillah aja disyukuri gitu ya. Jangan pernah memandang sesuatu tuh kita jadi seorang yang menderita, enggak. Kita yang penting alhamdulillah kita sehat, makannya sama, satu piring nasi juga gitu ya. Meskipun beda lauk, tapi kita juga diberi nafas yang sama, kesehatan yang sama, waktu yang sama. Dan itu semua harus banyak disyukuri supaya apa ya namanya ya, semua itu bisa berjalan dengan berjalan dengan lancar aja gitu ya Bunda. Dan demikianlah vlog emak kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk bunda-bunda semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu vlog emak berikutnya.